Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan coba melanjutkan seri pembelajaran kita terkait materi Functional Udo versi 16 Commodity Edition. Hari ini kita akan coba melakukan proses pembelian barang dengan metode uang muka ya. Artinya setelah kita membuat PO, nanti langsung kita mengajukan supaya FA untuk membayar duluan. Seperti itu. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita membuat PR terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk sebagai saudari Hendy Resnaldi, korlap dari BTSJ dan MTBU. Kita masuk di purchase request, kemudian kita bikin dokumen PR baru. Ya, kemudian di sini yang perlu diperhatikan teman-teman adalah ketika kita membuat PR itu ditujukan untuk toko yang mana. Misalkan di sini adalah toko BTSJ Mes, di sini setnya diisi set BTSJ Mes ya. Kemudian kita isi sales personnya adalah Hendy Resnaldi sama, kemudian approvalnya adalah Pak Ansori Pendi. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika kita pilih picking type-nya, ini adalah lokasi di mana barang yang akan kita beli nanti dikirim, misalkan ya warehouse mana gitu ya. Karena kita beli untuk toko BTSJ Mes, maka kita di sini ketik BTSJ Mes receipt. Oke ya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi juga adalah kita mengisi analitik budget. Kita di sini branchnya kita isi retail, kemudian setnya adalah BTSJ, tokonya adalah BTSJ Mes. Kemudian kita menggunakan budget pembelian BTSJ Mes. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Nah, setelah kita simpan baru kita masukkan detail-detail produk yang akan kita beli ya. Kita masukkan. Oke. Lanjut lagi. Karena data aset yang ada ini yang penjualan Setelah kita isi produk-produk yang akan kita beli, kemudian kita tentukan berapa kuantiti yang akan kita beli ya. Misalkan di sini untuk sebagai contoh saja kita masing-masing produk itu kita beli 100. Iya. Nah, kita bisa simpan terlebih dahulu. Nah, di sini kita juga bisa melihat ini. Ketika kita beli suatu barang, di sini terlihat on hand, artinya stok di toko tersebut tuh masih berapa, kayak gitu ya. Kemudian juga di sini ada estimated price. Estimated price ini dari mana? Estimated cost. Estimated cost ini dari mana? Ini adalah harga terakhir yang kita dapat waktu pas kita pembelian. Ya kayak gitu. Harga terakhir. Harga pembelian terakhir kayak gitulah untuk produk ini. Setelah di sini ada yang untuk produk apa ini? KitKat ini harganya 0. Kita misalkan kita bisa isi misalkan 5.000 untuk per piece-nya. Nah,
setelah dirasa sudah benar semua ya, artinya produk yang akan kita beli apa, kemudian dikirim ke warehouse yang mana, berapa jumlah yang akan kita beli, sama estimasi harga yang terakhir dari vendor berapa, kita bisa simpan dan ajukan approval seperti itu ya. Kita bisa request approval, kemudian kita bisa submit. Untuk proses di sini kita bisa lihat untuk statusnya adalah to be approved ya, artinya proses approval itu sedang berjalan. Kita bisa monitoring untuk PR ini masih di approval siapa. Di sini kita bisa lihat untuk PR nomor 10 ini approvalnya di section head, dokumennya menuju section head, maka kita bisa colek Pak Pendi selaku section head retail. Targetnya adalah hari ini, bisa dibantu PR berikut. Oke, selanjutnya kita bisa menuju dashboardnya Pak Pendi ya. Oke, ada PR nomor 10 dan ada PR nomor 9. Kita karena tadi PR yang dibuat ada PR nomor 10, kita bisa klik PR nomor 10. Kita bisa melihat informasinya di sini. Barang yang akan dibeli sama jumlah barang yang ada di gudang sekarang berapa, belinya berapa, kemudian estimasi harga yang kita beli berapa, sama nominal, total nominal berapa. Setelah informasinya dirasa sudah cukup benar, kita bisa approve di sini. Oke. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat di sini statusnya adalah ke manajer. Manajer di sini kita bisa max down dulu. Kemudian kita bisa colek San sebagai manajer. Targetnya adalah hari ini misalkan. Oke, kemudian kita masuk sebagai Pak San. Kita sama seperti tadi, bisa kita buka langsung di purchase request, list dokumen-dokumen yang minta di approve, atau bisa kita lihat di menu activities di sini ya. Kita bisa klik di activities, kemudian kita ada 2 PR yang butuh approval. Kita klik PR yang nomor 10 karena tadi yang dibuat ada PR nomor 10. Kita bisa melihat informasinya sama seperti proses sebelumnya. Jika sudah dirasa cukup disetujui, kita bisa langsung ke approve. Oke, silakan dilanjut. Ya, kita di sini bisa max is done. Oke, di sini belum dikonfirmasi, belum di setting emailnya. Oke. Nah, setelah akun hasil duplikat, jadi namanya sama, kita max is done. Oke, selanjutnya kita kembali ke Mas Hendy tadi untuk dilanjutkan pembuatan PO ya dari PR ini. Kita login lagi sebagai Mas Hendy. Kita buka menu PR. Nah, kita lihat ya, PR yang nomor 10 tadi statusnya udah approval, sudah disetujui.
Selanjutnya kita dari PR tersebut kita naikkan jadi PO. Kita tinggal di sini ada create RFQ, kita pilih RFQ, kemudian kita pilih vendornya siapa. Dalam hal ini misalkan vendornya adalah Rukun Mitra Sejati Lahat, kemudian kita create RFQ, kemudian PO terbentuk, yaitu PO nomor 15 ya. Kita bisa pastikan kembali untuk dikirim ke toko yang mana ya, sama kita bisa cek lagi tuh tadi produk yang akan dibeli berapa, quantity yang akan dibeli berapa, sama unit price nya misalkan kalau ada perubahan ya. Jika dirasa sudah cukup, kita langsung confirm order. Oke. Setelah kita confirm order, artinya kita menerbitkan PO untuk vendor tersebut. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat permohonan bayar untuk PO nomor 15 ini ya. Kita bisa masuk di menu utama, kemudian kita masuk ke menu approval dan kita pilih advance payment, itu pembayaran uang muka ya. Kita bisa klik new di sini, kemudian kita pilih PO nomor berapa untuk dibayarkan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita bisa isi di deskripsi adalah pengajuan uang muka Oke. Employee kita isi Hendy nanti saja. Metodenya transfer untuk rekening vendor tersebut ya. Nilainya adalah 7 juta sekian. Kita bisa simpan dan lakukan proses approval kembali. Nah, di sini kita bisa lihat prosesnya di billing. Dalam hal ini adalah Mbak Mayang. Kita masuk di akunnya Mbak Mayang untuk biar diproses segera ini pengajuan uang mukanya. Kita masuk ke approval, kemudian advance payment ya. Advance payment di sini ada status yang submitted. Tadi approve uang muka nomor 3 dokumennya. Pembayaran uang muka untuk PO nomor 15 PT Rukun Mitra Sejati Lahat untuk PO nomor 15. Nah, Mbak Mayang juga bisa melihat tuh item dari PO nomor 15 apa aja di sini. Kita bisa melihat ini detailnya, produk yang akan dibeli, kemudian di deliver ke warehouse yang mana ya. Jika dokumen udah dirasa sesuai, kita bisa balik lagi ke approval uang muka tadi, kita bisa approve. Selanjutnya adalah ke head Eva. Dalam hal ini adalah Bu Vera. Kita masuk sebagai Bu Vera. Sama kita lihat dokumen pengajuan uang muka sama seperti yang tadi, kita approve. Kemudian kita lihat di sini selanjutnya adalah ke bendahara. Bendahara dalam ini adalah Pak Doni. Kita bisa colek Pak Doni di sini, Doni Ramdhani. Targetnya adalah hari ini misalkan. Oke. Kemudian kita masuk di profilnya Pak Doni Ramdhani ya. Nah, di sini ada proses, ada payment request. Tadi payment request nomor 3. Ya.
pengajuan uang muka PO nomor 15 untuk vendor PT Rukun Mitra Sejati Lahat, jumlahnya adalah 7 juta sekian. Approve. Kita bisa tag di sini untuk approve. Oke, setelah disetujui maka kita masuk ke Mbak Waris sebagai kasir untuk melakukan pembayaran. Kita login sebagai Mbak Waris di sini. Kita ke menu utama, ke modul accounting, dan kita melakukan proses pembayaran ya. Kita pakai bank retail untuk melakukan pembayaran. Kita pilihkan ban view, kemudian kita create. Nah, kita panggil saja tadi pengajuan uang mukanya itu nomor berapa. Nah, di sini udah ada muncul uang muka nomor 3 untuk PO nomor 15. Jumlahnya jadi 7 juta sekian. Kita bisa klik di sini. Nah, nilainya udah muncul otomatis. Tinggal di sini kita isi aja partnernya siapa tadi. Rukun Mitra Sejati Lahat, kemudian kita save. Nah, kemudian kita mappingkan ya untuk bank suspend account ini kita ganti di uang muka. Uang muka apa ya akunnya, saya lupa. Hutang dagang supplier. Kemudian kita validate. Nah, setelah berhasil dibayar tinggal proses kita menunggu untuk pengiriman barang ya. Jadi kita masuk lagi di akunnya Mas Hendy untuk proses selanjutnya yaitu menerima barang. Nah, kita bisa masuk di menu utama, kemudian kita masuk di menu inventory. Nah, kita bisa monitoring di sini. Kenapa di sini Mas Hendy ada banyak? Karena Mas Hendy itu memanage beberapa warehouse ya. Kurang lebih ada 5 warehouse di MTBU dan BTSG. Tadi terakhir kita melakukan PO untuk dikirim ke toko BTSG Mes, maka di sini kita bisa tulis tuh BTSG Mes, searchnya by warehouse. Di sini ada proses nih, receipt, satu proses receipt ya. Kita bisa klik, kita buka dokumennya. Nah, dokumen ini adalah yang ada di item-item yang ada di PO yang sudah kita buat tadi, yaitu di PO nomor 15 tadi. Nah, ketika barang datang, kita bisa pastikan tuh jumlah barang yang datang tuh apa, sesuai atau enggak, kemudian jumlahnya berapa. Nah, anggaplah dalam kasus ini adalah sesuai ya, pesanan yang kita order itu sesuai. Misalkan tadi kita beli KitKat chunky foil itu 100 piece, yang masuk 100 piece misalkan. Untuk proses yang lain juga sama, kita isi misalkan sama itemnya, nggak ada selisih. Oke, kita bisa isi di sini itemnya sama. Setelah kita isi semua dan pastikan jumlah barang yang diterima berapa, kemudian juga ini kita nomor surat jalan dari vendor kita juga bisa isi, misalkan inilah sebagai contoh ya. Kemudian kita bisa langsung validate. Oke. Setelah validate, kita bisa cetak bukti penerimaan barang di sini ya. Cetak bukti penerimaan barang. Oke. Kita bisa melihat di sini bukti penerimaan barang yang diterima berapa. Kemudian nanti Mas Hendy tinggal menambahkan tanda tangan di sini nih. Tinggal tambahkan di tanda tangan di sini, kemudian
dokumennya bisa diupload di sini, diupload. Nah, di sini dokumennya bisa diupload ya Mas Hendy ya. Nah, setelah kita menerima barang, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat vendor bill. Ya, kita bisa masuk ke PO yang tadi, PO nomor 15. Kemudian kita klik di sini tombol create bill. Ya, create bill. Tanggalnya adalah hari ini. Bill reference ini kita diisi ketika kita isi nomor bill yang dari vendor ya. Kita isi bill yang dari vendor. Misalkan apa? Misalkan ya. Satu. Misalkan. Kemudian kita pastikan lagi nilainya. Oke. Setelah dirasa sesuai, tinggal kita simpan dan confirm. Oke. Selanjutnya yang Mas Hendy lakukan adalah deklarasi atas uang muka yang tadi, uang muka yang sudah diberikan. Kita bisa masuk di menu utama, kemudian kita pilih approval dan kita pilih di sini ada menu settlement ya. Kita bisa buat dokumen baru untuk dokumen settlement. Kemudian deskripsinya kita bisa isi deklarasi untuk pengajuan uang muka nomor 3 ini. PO nomor berapa tadi? 15. Kemudian di sini bisa kita masukkan deskripsinya sama saja. Vendornya adalah Rukun Mitra Sejati Lahat. Kita copy saja di sini. Vendornya adalah Rukun Mitra Sejati Lahat. Kemudian akunnya adalah trade receivable. Nilainya kita isi sesuai dengan jumlah elemen yang ditransfer, yaitu 7478 948.01 ya. Kita simpan dan kita ajukan approval kembali ya. Di sini di billing kembali lagi ke Mbak Mayang. Kita bisa colek di sini Mbak Mayang, di sini Mayang. Date-nya adalah hari ini. Tidak dibantu ya. Oke. Kita masuk di profilnya Mbak Mayang. Ada. Nah, di sini kita bisa lihat, nggak muncul. Kita buka di menu utama saja. Kita buka settlement nomor 3 ini, submitted. Uang muka atas deklarasi uang muka atas vendor Rukun Mitra Sejati Lahat 74 sekian, kita approve. Oke, selanjutnya di section head FA kita colek Mbak Vira hari ini. Oke, kita setting dulu tuh.
Selanjutnya persetujuan di section head FA ya. Section head FA itu Bu Vira, kita masuk sebagai Bu Vira. Kita masuk ke settlement nomor 3, kita buka, bisa kita approve. Oke, selanjutnya ke bendahara Pak Doni. Cukup panjang ya untuk approvalnya, memang kebutuhannya adalah seperti ini. Kita balik lagi ke approval, ke settlement nomor 3, sama prosesnya kita approve. Oke. Setelah disetujui, kita kembali ke Mbak Mayang untuk mereconcile vendor bill terhadap uang muka. Kita masuk, saya kurang sedikit, masuk sebagai Mbak Mayang. Kemudian kita masuk ke menu utama, menu accounting di vendor bill. Vendor bill di sini ada beberapa vendor bill yang belum terbayar ya, ada 2 vendor bill yang belum terbayar. Kita masuk di vendor bill yang pertama untuk tadi vendornya Rukun Mitra Sejati Lahat yang sudah dibuat. Nah, di sini akan langsung ada notif langsung tuh, ada outstanding debit for this vendor. Artinya ada kita sudah melakukan pembayaran atas vendor ini menggunakan yang tadi, uang muka yang tadi. Nah, di sini ada nih, di sini. Tinggal kita lawan saja vendor bill ini dengan uang muka yang tadi nomor 003 yang tadi ya. Ini statusnya belum paid. Kalau kita bisa lihat di sini statusnya unpaid ya. Kita buka lagi. Kemudian kita lawan, kita add di sini. Nah, statusnya berubah menjadi paid ya. Nah, statusnya udah berubah menjadi paid. Nah, tadi. Nah, begitu ya teman-teman terkait proses pengadaan barang. Mulai dari pembuatan PR kemudian kita mengajukan permohonan uang muka sampai deklarasi. Proses seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.